Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan kita ikuti bersama klinik kita hari ini, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama kita pemirsa sudah siap Dr. Iwan Setiawan MKes SPS yang akan membimbing kita dalam bincang kesehatan kita siang hari ini hingga pukul 14 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas terkait komplikasi stroke dan penanganannya ya. Jadi untuk Anda nanti kami undang kebersamaan, silakan bergabung di line telepon 02716793000 ataupun SMS dan WA 08112553000. Sebelumnya dokter silakan untuk paparannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini, Sabtu di akhir bulan September ini, saya masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan para pemirsa MTA TV yang senantiasa berbahagia, insya Allah senantiasa dalam naungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, itu yang kita harapkan bersama. Sebenarnya mungkin yang akan saya sampaikan ini sudah pernah yang saya sampaikan, tapi saya ini untuk sebagai penyegar. Ya kebetulan di bulan September ini banyak terkait dengan ada Hari Alzheimer sedunia, kemudian hari bulan peduli nyeri juga ada di situ. Nah nanti bulan depan mungkin ada terkait dengan hari stroke sedunia. Nah ini saya gabungkan aja sekalian ya. Jadi di sini saya akan coba untuk memaparkan terkait dengan komplikasi stroke dan bagaimana kita upaya untuk mengantisipasinya atau setidaknya melawan dari komplikasi itu. Tapi kalau untuk mencegah ya mestinya terkait dengan stroke ya mencegah stroke-nya gitu ya. Nah ini kadang-kadang memang banyak kita hadapi orang-orang yang sudah kena stroke mungkin akan sering timbul terkait dengan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan akibat dari stroke sendiri. Ya seperti kita ketahui bahwa stroke itu sendiri adalah suatu serangan otak akibat adanya kelainan pada pembuluh darah. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait dengan komplikasi, mungkin saya akan sedikit tampilkan terkait dengan pembuluh darah di otak. Ya, mungkin bisa ditunjukkan. Yeah. Sekedar kita mengetahui lah gitu. Jadi di sini kita melihat ada pembuluh darah yang keluar dari jantung itu menuju otak. Itu ada dua jalan yang menuju ke otak. Yang pertama dari lengkung aorta atau argus aorta, yaitu dari arteria karotis terus menuju ke otak. Sementara di belakang dekat di kiri kanan tulang leher itu juga ada arteri atau pembuluh darah, arteria vertebralis namanya, menuju bagian belakang otak atau arteria vertebrobasiler. Jadi Allah menciptakan suplai untuk otak kita tidak hanya dari satu jalur, ini ada dua jalur. Yang nanti antara jalur yang di depan, yang arteri karotis itu, yang dari jantung langsung, itu nanti juga akan bertemu di bawah otak itu, ada namanya circulus villisi di situ. Jadi kalau misalnya ada satu kelainan aliran darah di satu tempat, nanti bisa diantisipasi oleh pembuluh darah yang lain. Ini nggak bisa diperbesar yang mana gitu ya? Kalau yang ada gambar jantungnya itu ya, yang sebelah ini kiri ya, sebelah kiri ya. Nah itu kan kita memperlihatkan aliran darah yang dari jantung ke otak itu, dari pembuluh darah yang besar. Ya, yang sebelah sini yang kiri. Nah kalau yang tengah itu ada arteri atau pembuluh darah yang di belakang sini, di belakang leher kita, itu arteria vertebralis itu. Nah ini kadang-kadang rawan di sini. Ini kalau misalnya orang yang sering kepalanya dicekluk-cekluk gitu, itu bisa terjadi penyempitan. Padahal di situ ada aliran darah yang menuju ke otak kecil. Padahal otak kecil di situ fungsinya untuk keseimbangan. Tapi juga aliran darah di situ nanti juga akan mensuplai darah ke batang otak. Nah kalau batang otak terganggu suplainya,
nanti bisa fatal, artinya bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Makanya kan kalau orang sampai kepalanya dikrok gitu ya, kalau tidak kebetulan bisa saraf pembuluh darahnya terjepit. Nah, tapi kita juga melihat di sini bahwa pembuluh darah yang ke otak itu ada yang dari jantung langsung, arteria karotis itu, dari lengkung jantung. Itu kan jantung ada yang gambar merah itu yang melengkung itu. Nah, itu ada aliran darah yang ke atas, itu arteria karotis itu. Nah, yang gambar bunder itu yang melihat bagian otak dari bawah. Nah, itu yang sebelah ini pojok pojok kanan itu melihat bahwa di situ banyak pembuluh darah yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga memang Allah menciptakan pembuluh darah di otak itu sangat unik ya. Jadi ada dua sumber dari jantung yang menuju ke otak, sehingga bisa saling membantu. Tapi kalau misalnya pembuluh darahnya itu tidak itu kan ada sambung-sambungannya tuh. Ada arteria vertebralis yang menuju ke batang otak. Terus kalau yang dari depan itu arteria yang menuju ke bagian depan. Ini saya cuma sekedar menggambarkan bahwa otak itu yang sangat penting itu disuplai aliran darah yang cukup lengkap ya. Jadi kalau kita bisa menjaganya betul, maka otak bisa terjaga dari sampai terganggunya aliran darah. Nah, pada keadaan tertentu yang dikatakan dengan stroke tadi itu ada bagian otak yang mengalami sumbatan. Oke, itu bisa ditutup aja, udah selesai ya. Jadi ini saya menunjukkan aja. Jadi kalau misalnya kita mengalami suatu adanya aliran darah ke otak yang tersumbat, misalnya ada kelainan jantung, sehingga fungsi sarafnya itu tidak bekerja secara maksimal, itu akhirnya menyebabkan gejala-gejala yang tampak pada pasien stroke. Nah, itu macam-macam pasien stroke. Nah, diantaranya yang ingin saya sampaikan di sini adalah gangguan daya ingat. Ya, kebetulan ini kan juga bulan Alzheimer. Jadi kalau gangguan daya ingat yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak, awalnya namanya itu vascular cognitive impairment. Jadi gangguan kognitif karena kelainan dari vaskulernya, dari pembuluh darahnya di situ. Kalau berlanjut namanya demensia vaskuler. Kalau berlanjut lagi bisa jadi Alzheimer. Nah, tentunya yang berkaitan dengan daya ingat ini adalah di bagian otak yang dalam, yaitu di daerah hipokampus ya, di daerah sistem limbik di situ. Itu kalau misalnya aliran darah yang ke situ terganggu, nah nanti bisa gejalanya berupa penurunan daya ingat. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita mempunyai faktor risiko yang bisa menyebabkan pembuluh darah ke otak itu terganggu, misalnya hipertensi, terus gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat juga tinggi. Nah, itu harus hati-hati karena nanti dia mempunyai potensi pembuluh darah ke otak bisa terganggu. Kalau yang terganggu fungsi kognitifnya ya bisa nanti daya ingat juga terganggu. Kalau fungsi kognitif itu juga nanti termasuk dari selain daya ingat juga akan terjadi perubahan perilaku. Di samping di bagian otak juga ada yang mengatur tentang perilaku, itu ada di bagian frontal ya, bagian otak ya, yang membuat yang kita bisa membuat suatu keputusan dan sebagainya. Itu kalau misalnya ada aliran darah yang ke otak depan itu juga terganggu, nah itu mungkin akan terjadi perubahan perilaku dan sebagainya. Nah, mestinya kalau kita ingin mengantisipasi jangan sampai komplikasi itu terjadi, ya kita harus merekayasa dari faktor risiko tadi. Kalau tensinya tinggi ya dicobakan dinormalkan, kalau gula darahnya tinggi ya dinormalkan dan sebagainya. Jadi ada perhatian lah ke faktor-faktor risiko tersebut. Tapi kalau misalnya udah kepalang, udah kena stroke, terus kok mikirnya agak susah, agak berat dan sebagainya, nah itu yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus sering kontrol terhadap faktor-faktor risiko yang memungkinkan stroke itu akan berlanjut ya. Jadi harus teratur minum obat tadi, terus dilatih otak kita, dilatih untuk berpikir yang
otak itu jangan sampai berhenti berpikir. Kadang-kadang ada orang yang sudah kena stroke, kemudian malas untuk berpikir, isinya cuma ngelamun, bengong dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus berusaha untuk senantiasa otak itu aktif. Karena otak itu kan use it or lose it. Jadi kalau digunakan akan lebih bagus, tapi kalau tidak digunakan ya hilang. Hilang fungsinya. Nah, makanya jangan sampai kalau kita sudah merasa kok gampang mudah lupa, kok gampang susah konsentrasi dan sebagainya, itu harus terus kita coba untuk aktifkan, ya. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang sehat kok tahu ada saudara kita yang mulai terganggu daya ingatnya, harus kita rangsang terus untuk senantiasa aktif bekerja, berpikir. Syukur diajak untuk menghafal dan sebagainya. Itu yang terkait dengan gangguan daya ingat. Kemudian komplikasi stroke yang lain itu adalah adanya suatu kelemahan dari anggota gerak. Kalau misalnya seseorang itu mengalami suatu kelemahan anggota gerak karena stroke, supaya kekuatan atau sendinya itu tidak menjadi kaku, ya harus coba dipaksakan untuk senantiasa bergerak aktif. Jadi kalau misalnya kita ada misalnya entah orang tua atau saudara atau siapa yang sedang mengalami stroke, jangan malas-malas untuk melatih gerak-gerak. Dipaksakan, ya digerakkan ya semampunya. Ya, tapi jangan sampai dipaksa. Kalau kok keras sekali sampai nggak bisa, jangan paksakan. Mungkin perlu diurut-urut dulu, disinar, dikasih yang hangat-hangat biar aliran darah lancar, ototnya jadi lemes, baru dicoba untuk digerakkan. Banyak orang yang sering mengeluhkan nyeri sendi pada anggota gerak yang lemah karena memang jarang bergerak. Jadi kalau misalnya digerakkan rasanya kaku. Nah, itu kan kayak engsel pintu yang nggak pernah digerakkan, terus akhirnya kan jadi seret. Seret itu karena sendi pun seperti itu juga. Iya, itu namanya hemiparetic shoulder pain. Jadi sendinya itu nyeri karena adanya suatu kelemahan di sini, termasuk di sini juga dan sebagainya. Itu kami harus aktif untuk menggerakkan. Kemudian dari komplikasi stroke bisa juga ini terutama stroke yang pasiennya ini terpaksa harus duduk terus atau mungkin berbaring terus. Itu adalah luka ya di kubitus. Jadi luka borok pada saat berbaring, ya itu mudah terjadi. Nah ini untuk mencegah itu, maka pasien harus sering untuk dilakukan dilatih miring kanan, miring kiri. Terus kalau bisa ya mungkin pakai alas tempat tidur yang anti dekubitius itu juga ada, yang diisi angin itu untuk mencegah supaya tidak mudah luka, ya. Karena kalau udah sampai luka nanti bisa jadi infeksi, justru akan memperberat dari stroke-nya. Nah, termasuk kalau misalnya ini yang ada kelemahan ini tidak bisa jarang digerak-gerakkan, itu nanti bisa jadi kontraktur. Jadi tangannya gini terus, kontraktur jadi kaku, atau gini terus. Nah, itu karena lama isinya orang malas untuk melakukan gerakan, malas dilatih, akhirnya ya kalau udah kebacut gini ya susah itu. Ya, jadi kekakuan itu karena ada suatu kelemahan sehingga jadi kontraktur itu. Kemudian tadi daya ingat, kemudian nyeri sendi. Nah ini kemudian ada lagi namanya nyeri akibat stroke. Biasanya nyeri yang akibat dari gangguan di sentral, di pusat sarafnya di otak itu terjadi karena mungkin ada rangsangan atau infak di hipotalamus. Jadi pusat nyerinya. Kalau pusat nyerinya itu terangsang, akhirnya sehingga pasien stroke ada juga yang merasakan kok separuh badan itu rasanya nyeri. Ada separuh badan, separuh kepala ini nyeri, terus dengan nyeri. Nah itu harus segera dikonsultasikan, nanti akan mendapatkan penanganan yang sesuai untuk penata laksana nyerinya. Karena kalau nyeri yang akibat dari stroke itu, nyeri sentral, post-stroke central pain itu biasanya nyerinya membandel, ya. Jadi kalau nyeri membandel ya sampai akhirnya mungkin bisa mengganggu tidur, bisa timbul depresi. Nah depresi ini juga termasuk komplikasi stroke, ya, pada orang-orang tertentu yang
yang tadinya aktif kemudian kena stroke sehingga nggak bisa apa-apa, akhirnya kan depresi. Nah, depresi ini pun juga harus dicegah, diatasi, ya. Kalau yang tadi terkait dengan nyeri ya nanti diobati, nanti diberikan obat anti nyeri. Kalau yang terkait dengan depresi, supaya tidak sampai jatuh pada depresi, karena depresi sendiri juga akan mempengaruhi otak yang tadinya mungkin berkembang akhirnya jadi menyusut. Kalau orang sering depresi akhirnya ya mudah kena pikun, kena Alzheimer tadi. Nah, sehingga pada orang-orang dengan stroke supaya tidak sampai timbul komplikasi depresi itu, ya keluarga harus aktif di dalam memberikan suatu komunikasi yang baik. Ya istilahnya dihargailah, tetap disayang, tetap diperhatikan, tetap mungkin diberi suatu latihan-latihan yang bisa membuat si penderita itu tetap aktif berpikir, berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, kalau kita warga pengajian ini ya mesti harus diajak tuh sering datang ke pengajian, walaupun stroke jangan malu. Jangan malu karena stroke, wah ini bapak saya stroke, ibu saya stroke, malu dibawa ke pengajian. Justru kalau sering diajak ke pengajian itu ya nanti dia akan merasa terhibur, psikisnya itu, sehingga depresi itu bisa kita hindari ya pada pasien-pasien stroke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komplikasi stroke. Ya intinya kalau kita menemui hal-hal yang seperti itu tadi, bagaimana kita tidak tinggal diam, tetap harus ada upaya. Ya mestinya yang paling pokok adalah mencegah supaya jangan sampai kena stroke. Tapi yang saya sampaikan ini terkait kalau misalnya kita menghadapi orang yang sudah betul-betul kena stroke. Nah itu komplikasi itu memang bisa saja kita jumpai. Nah itu bagaimana sekarang kita harus mengantisipasinya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi sebagai paparan awal dari Dr. Iwan ya terkait dengan bagaimana penanganan apabila sudah terkena stroke-nya. Kita akan beri kesempatan nanti Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan line telepon 02716793000 atau SMS WA di 08112553.000. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam klinik kita hari ini, dan kita masih bersama Dr. Iwan Setiawan, Magister Kesehatan Spesialis Saraf yang membimbing kita di Bincang Kesehatan klinik kita hari ini terkait dengan komplikasi stroke dan penanganannya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang akan bertanya sekitar permasalahan syaraf ini, dipersilakan. Sebetulnya bisa dijelaskan Dok ya, kalau yang namanya sakit yang kategori masuk saraf ini yang seperti apa? Artinya kan bukan penyakit saraf orang yang kejiwaan dan sebagainya. Ya beda kalau dengan kejiwaan. Jadi saya tampilkan gambar otak itu juga sebenarnya bagian dari saraf. Jadi saraf itu seperti generator listrik, kemudian dia menghantarkan listrik kemana-mana ke rumah-rumah. Nah itu seperti itu. Jadi di sini otak itu kumpulan dari untuk kita mengkoordinasikan, misalnya mau menggerakkan tangan, ini kan mikir juga, menggerakkan tangan, mau melihat. Jadi kita melihat, kemudian diterima di otak. Kalau misalnya terkait dengan bahaya kan mesti ada si otak memerintahkan untuk tangan gerak, menghindar atau loncat dan sebagainya. Jadi fungsi sistem saraf kita itu sangat begitu rumitnya, ya seperti kabel-kabel listrik. Kalau misalnya kita lihat dulu misalnya model TV yang tabung itu ya, kalau kita lihat ke dalamnya itu kan banyak, rumit tuh, ini kabel gini dan sebagainya. Kok ini bisa nyambung gini? Ya Allah, sama seperti gitu juga kita. Jadi otak itu ibaratnya kan seperti penggerak ya, penggerak. Tapi penggerak itu sendiri kalau dia tidak mendapatkan suplai aliran darah yang bagus, ya akhirnya jadi loyo. Itulah jadi stroke tadi. Jadi kan namanya stroke itu kan karena serangan otak akibat adanya gangguan pembuluh darah, aliran darah yang ke otak, sehingga otak tidak mendapat suplai, energinya kurang, akhirnya jadi mungkin daya ingat menurun, jadi lumpuh dan sebagainya. Karena yang di sini tidak
tidak ada penggeraknya. Tapi kalau misalnya otaknya bagus ya akhirnya nanti ya kita mau pegang kacamata bisa pas. Kalau di bagian otak itu juga ada namanya zat kimia atau kalau di istilahnya kedokteran itu neurotransmitter. Neurotransmitter itu ibaratnya kayak ada yang satu rem, yang satu gas. Kalau tangan ini sampai megang kacamata yang dekat sini nggak bisa, merusut gitu. Nah, berarti ini ada remnya itu nggak jalan. Jadi eksitasi, istilahnya eksitasi dan inhibisi. Kalau neurotransmitter asetilkolin dan yang glutamat itu, kalau misalnya itu salah satu itu berlebihan ya akhirnya nanti bisa merusut. Kemudian kalau misalnya sampai tremor gini kan ini nggak bisa nahan, nggak bisa menghentikan gerakannya. Di luar kendali kita. Ada pasien saya yang tangannya itu seperti orang menari, jadi ini nggak bisa diem nih. Gitu. Iya, sampai dipegang-pegang nggak bisa. Ya, itu karena sistem penggerak di sini itu ibaratnya kalau ya itu gasnya itu terus tapi nggak bisa mengendalikan. Nah, kalau zat kimia itu seimbang, itu makanya bisa ada yang ngerem, ada yang ngegas, eksitasi dan inhibisi. Kalau eksitasi itu lebih cenderung untuk ngegasnya, inhibisi itu yang ngeremnya. Jadi pas, ini segini pas. Yang kita bisa menentukan jarak bahwa saya ini pegang ini sudah pas, nah itu karena fungsi otak yang baik. Tapi kalau otak itu nggak bekerja dengan baik ya kita nggak bisa memperkirakan ini memegang kok nggak sampai-sampai, padahal udah dekat ini, dikiranya udah. Nah, baik gitu termasuk itu tremor. Ya termasuk kita bisa melihat dengan sekian banyak warna-warni itu karena dari mata itu yang bentuknya rangsangan dari luar kemudian diterjemahkan dibawa ke otak sehingga otak bisa menerjemahkan oh ini bunga mawar warnanya merah. Oh ini penciuman juga gitu. Di sini ada saraf di atas sini. Atas sarafnya yang paling kecil-kecil di situ. Itu bisa mencium dengan berbagai warna. Oh ini bau busuk, ini bau wangi dan sebagainya itu karena diterjemahkan oleh otak. Dan di otak sendiri itu juga ada namanya penyimpanan untuk kayak memori, daya ingat. Sehingga kan ada juga anak-anak kita kadang ingat masih dulu kejadian waktu masih kecil. Oh dulu aku diajak bapak ke sini, aku dulu gini, aku dulu gini. Itu ingat karena dia menyimpan memori itu di dalam otak gitu. Itu namanya yang long term memory, jadi memori jangka lama itu tersimpan di otak. Itu juga bagian dari saraf. Jadi yang kalau kita berbicara tentang saraf ya, wah mungkin nggak cukup untuk sekali menyampaikan karena saling terkait dan itu mesti ada bagian tersendiri. Misalnya bagian saraf pusat ini ya di otak. Yang saraf tepi itu yang ada saraf-saraf di sini kita bisa merasakan itu kesemutan, ada yang rasa tebal, bisa merasakan panas, dingin dan sebagainya. Itu fungsi saraf yang berjalan. Jadi ada kabel-kabelnya itu. Jadi kalau ada yang membuat satu animasi tentang saraf itu seperti ada aliran listrik. Kalau yang orang epilepsi itu konslet listriknya, kejang. Nah itu jadi generator di otak itu kalau sampai terjadi arus listrik yang cepat, kan konslet itu yang cepat itu yang model kejang gitu, karena di sini tidak bisa untuk mengendalikannya itu. Tapi kalau yang misalnya terkait dengan orang yang loyo, nah itu sama dengan yang voltasenya menurun, dayanya turun. Kok listriknya kok berat ini, dayanya turun, itu yang loyo, mungkin mikir aja susah, nggak bisa konsentrasi, itu sarafnya itu perlu dipacu gitu. Silakan ya, kembali kami persilakan untuk bergabung bersama kami lantai telepon 02716793.000 atau SMS 08112553.000. Kalau terkait stroke ini dokter, apakah ini penyakit turunan atau bagaimana dok? Bukan, tapi faktor risikonya itu bisa diturunkan. Jadi misalnya faktor risikonya. Faktor risiko. Jadi stroke itu kan memang tadi saya katakan serangan otak akibat adanya gangguan aliran darah ke otak. Nah, aliran darah yang ke otak itu bisa dipengaruhi oleh hipertensi. Jadi tekanan darah yang cukup tinggi, tidak terkendali, sehingga menyebabkan mungkin pecahnya pembuluh darah, bisa menyebabkan penyempitan. Nah, yang jadi keturunan itu biasanya yang
ini ya apa namanya hipertensinya, terus diabetes atau kadar gula yang tinggi, itu ada faktor keturunan. Nah itu nanti akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah yang ke otak. Ya, kalau yang ke otak itu bisa jadi stroke, kalau yang ke jantung bisa penyakit jantung koroner. Makanya juga ada kan yang terganggu aliran darahnya yang di tangan-tangan gini, terus jadi kalau orang punya riwayat kencing manis itu jadi gampang kesemutan, gampang keginginan atau mungkin mati rasa dan sebagainya. Kalau sampai mati rasa benar-benar nggak bisa merasakan, ya akhirnya jadi kalau ada luka nggak terasa, jadi kakinya busuk. Itu kan karena dia nggak bisa merasakan karena aliran darah ke situ terganggu, sarafnya juga mati, ya, neuropati, istilahnya neuropati diabetik. Nah itu bukan yang jadi keturunan, itu faktor risikonya gitu. Ya kalau yang keturunan ya, tapi kalau stroke-nya istilahnya gini, jadi dia bukan murni dari keturunan, tapi dari faktor risiko yang bisa diturunkan itu dia punya potensi. Nah kalau dia ada potensi seperti itu, dia bisa mengatasi, dia bisa jadi nggak stroke. Misalnya ada orang tuanya kena stroke karena tensinya tinggi gini. Nah bisa jadi anaknya mungkin hipertensi atau diabetes, tapi anaknya bisa aja nggak kena stroke karena dia bisa mengatasi faktor risiko tadi. Ya hipertensinya diobatin, gulanya diobat, dijaga, aktif, mungkin juga olahraganya bagus dan sebagainya. Nah itu bisa terjaga, jadi nggak sampai kena stroke, walaupun mungkin ada orang tuanya yang kena stroke. Termasuk juga kalau misalnya merokok, kalau merokok kan bukan keturunan, bapaknya ngerokok belum tentu anaknya ngerokok, kan bukan keturunan. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama ngerokok, ya bisa jadi satunya kena stroke, satu juga bisa kena stroke. Ya, jadi stroke-nya bukan keturunan, tapi karena memang sama-sama ada punya faktor risiko itu. Gitu. Jadi istilahnya ya faktor risiko, faktor-faktor yang bisa memungkinkan di mana pembuluh darah itu bisa terganggu. Kalau yang ke otak jadi stroke, kalau ke jantung bisa jadi jantung koroner, kalau ke ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal juga gitu. Iya. Jadi ini misalnya penyakit akibat gangguan pembuluh darah. Gitu. Kalau ini kita tarik ke apa namanya ke depan gitu dokter ya, yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, ini apa dok agar terhindar dari serangan stroke seperti ini? Ya jadi sebenarnya tidak sulit ya. Jadi kita berdasarkan penelitian juga itu banyak yang sudah disampaikan terkait dengan adanya namanya faktor risiko yang bisa dikendalikan. Tapi juga ada faktor yang risiko yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan di antara lain ada faktor usia. Jadi semakin usia lanjut, pembuluh darah itu kan semakin kaku. Jadi memang potensi bisa terjadi stroke. Yang bisa dikendalikan termasuk misalnya hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, terus merokok, kegemukan, lemaknya tinggi, ya, itu bisa diantisipasi, bisa dikendalikan, bisa diobati. Sehingga kalau faktor risikonya ini bisa atasi, ya insya Allah tidak sampai jatuh ke stroke tersebut. Tapi ada juga yang mungkin faktor risiko begitu banyak ini kok tidak didapatkan, tapi kok orangnya bisa kena stroke. Ya itu mungkin tadi, jadi memang ada kelainan-kelainan yang tidak bisa dikendalikan, yang mungkin itu bisa berpotensi jadi stroke gitu. Ya, kita periksa untuk pertanyaan, belum ada yang bergabung ya, silakan di line telepon. Ini apa nih? Oh ya, ini nyambung ini dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dokter tadi bahwanya sangat riskan bila kita menekuk leher ke kanan, ke kiri, dan ke depan, ke belakang karena bisa mengganggu penyempitan aliran darah ke otak. Pertanyaannya, direkomendasikan tidak dokter bisa di bagian leher kita di bagian leher kita itu terjadi kaku-kaku dan terasa kemang untuk dilakukan pemijatan? Pak Sukamta di Tembalang, Semarang. Oh ya, jadi kalau tadi kita melihat ya, sebenarnya ada gambar lagi yang
leher kita yang sekecil gini itu, di situ ada aliran darahnya. Ada nggak gambarnya tadi, Dok? Ada. Ada. Nggak ada situ. Ada aliran darah, ada saraf, ada tulang-tulang leher, ada sumsum tulang juga di situ. Di situ juga ada otot-otot. Kalau pembuluh darah di sini, karena dia melewati suatu tempat yang sempit, kalau sampai terjepit, itu nanti aliran darah yang ke otak, terutama yang ke otak kecil atau batang otak, bisa terganggu. Kalau bisa terganggu, tersumbat, nanti otak kecil bisa kekurangan suplai makanan, jadi rusak, atau lebih jauh lagi ke batang otak, nah itu bisa berakibat fatal. Sehingga saya tidak menyarankan untuk melakukan manipulasi daerah leher. Misalnya kalau dulu ya, kalau di tukang cukur kadang-kadang suka ada ya itu dikrek-krek gitu, sebaiknya jangan sampai itu. Atau dipijit-pijit. Kan kita tidak tahu mijitnya seperti apa. Tapi kalau kita pijit sendiri cuma digini-ginikan kan berarti dia hanya di bagian luarnya, jadi di ototnya aja, mungkin ototnya cengeng dan sebagainya, dikasih yang hangat-hangat, dikompres hangat, itu saya kira itu lebih aman ya. Jadi kalau sampai dipijit, makanya saya tidak menyarankan mijit sampai, kan kalau tukang pijit itu kan kadang-kadang kadang-kadang keras gitu dan sebagainya ya. Leher ke atas sebaiknya jangan sampai dipijit-pijit karena terlalu riskan ya, risiko kalau misalnya sampai terjadi sumbatan, jadi stroke kan ya kita sendiri yang merasakan, sampai dicekuk-cekuk. Kalau diklek gitu tulangnya geser gini, padahal di kiri kanan itu ada pembuluh darahnya, kalau sampai kejepit ya nekuk, itu bisa berkurang. Sesaat sepersekian detik aliran darah ke otak itu terganggu, dikalikan beberapa kali kita melakukan, ya akhirnya jadi numpuk, rusak. Terganggu sekian detik, mungkin 5% aliran darah terganggu. Diulangin lagi, jadi 10% dan seterusnya. Akhirnya ya bisa kerusakan yang lebih berat, sehingga kita harus hati-hati. Sehingga saya tidak menyarankan untuk pijit-pijit daerah leher ke atas ya. Kalau misalnya kaku, cengeng, itu kan otot ya biasanya itu ya, jadi dikasih yang hangat-hangat aja. Terus kalau misalnya kita merasakan kok ada yang rasa nyeri di leher, ya kita bawa aja ke dokter. Mungkin dokter menyarankan untuk di ronsen, siapa tahu mungkin ada pengapuran di daerah leher sehingga perlu di terapi dengan yang lain atau pengobatan yang lain. Itu yang penting jangan sampai dipijit-pijit. Okay. Terus itu kalau dikeretak bunyi itu bunyi berasal dari mana itu, Dok? Iya, dari gesekan tulang di sini, tulang leher tadi. Iya, kan tulang leher kan numpuk-numpuk gini. Nah, pas lagi krek gitu, bisa aja dikrek gitu. Ada efek lega gitu ya? Ya saat itu lega. Tapi nanti kalau berulang-ulang terus sering dilakukan seperti itu, ya mungkin bisa timbul. Kadang-kadang juga ada yang sering vertigo yang berulang-ulang. Tapi setelah dilihat di ronsen, dilihat pembuluh darahnya, ternyata di pembuluh darah yang kotak itu ada yang melengkung sedikit, nekuk. Ya, jadi sebegitu ya, bagian dalam leher kita itu. Makanya kalau kita perhatikan ketika pertolongan pertama pada orang kecelakaan itu sangat diperhatikan ketika lehernya ini ya tidak sembarangan, ya difiksasi sampai dipastikan ini tidak ada masalah gitu. Aman baru diangkat, hati-hati gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan karena emang sebegitu banyaknya organ yang penting di situ. Iya begitu. Baik, ada lagi nih yang di WA saya baca lagi dari siapa ini? Ya, dokter, kenapa penyakit regeneratif tidak bisa disembuhkan? Padahal setiap penyakit ada obatnya. Terima kasih. Ya, setiap penyakit ada obatnya kecuali sakit tua, gitu kan? Regenerasi. Regenerasi itu artinya perkembangan pertumbuhan membaik. Tapi kalau degenerasi bukan regenerasi, degenerasi. Jadi penyakit degeneratif bukan regenerasi. Kalau kan kembali untuk menjadi jadi tumbuh lagi.
Ini artinya istilahnya penyakit degeneratif. Degeneratif kan berarti kemunduran. Memang kemunduran itu berkaitan dengan faktor usia. Jadi seperti halnya kulit kita yang kalau sudah semakin tua jadi keriput, mungkin rambut jadi uban, gigi sudah gampang potong semua, daya pikir penglihatan juga jadi kabur. Nah otak itu juga mengalami intinya pengurangan dari sel-sel otak. Jadi semua penyakit degeneratif itu kalau mau memulihkan itu ya tidak bisa maksimal, artinya mungkin hanya bisa dihambat atau ditunda. Jadi kalau misalnya satu sel itu dalam waktu mungkin 1 tahun itu hilang katakanlah 1000 sel, nah itu paling dikurangi, jangan sampai 1000, mungkin hanya 500, hanya 100 yang berkurang. Jadi nggak bisa dicegah itu karena memang faktor usia. Namanya degeneratif kan, degeneratif ya, bukan regeneratif. Degeneratif itu kan karena memang kemunduran, mundur ya sesuai dengan usia kita. Karena usia tua itu kan suatu keniscayaan ya, tapi jadi pikun itu ada suatu pilihan. Jadi tua itu niscaya. Banyak orang yang udah tua pikirannya masih cemerlang juga banyak, kan karena sejak muda itu otak senantiasa dipakai untuk beraktivitas terus itu. Dokter, seberapa persen kesembuhan pasien stroke ini, dokter? Ya kalau presentasi itu ya relatif ya, soalnya kan itu juga tergantung dari usia. Kalau semakin tua usia mungkin presentasinya lebih kecil, kalau muda itu lebih besar. Tapi juga tergantung dari jenis stroke-nya juga. Kalau stroke-nya itu suatu stroke sumbatan yang mengenai jaringan otak yang lebih luas dibandingkan yang cuma sedikit kecil-kecil, itu ya lebih cepat yang kecil-kecil, walaupun mungkin yang satu pada usia tua, yang satu usia muda. Kalau jenisnya dari ini satu sumbatan, yang satu perdarahan, kalau kesembuhan dari sisi kecacatannya minimal, itu biasanya stroke perdarahan yang sedikit itu akan lebih pulih. Jadi kecacatannya akan lebih baik dibandingkan dengan yang sumbatan, karena sumbatan itu jaringannya sudah rusak. Tapi kalau yang perdarahan itu kan ada darah yang menjendal, kemudian dia menekan saraf di situ. Tapi kalau jendalanya itu bisa pulih karena tidak banyak, nah nanti saraf juga cepat pulih. Jadi ya saya tidak bisa mengatakan berapa persen, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Apalagi kalau misalnya pasien sudah usia lanjut, sudah kena stroke berkali-kali dengan berbagai macam faktor risiko, kemudian selama pemulihan itu tidak ada dukungan dari keluarga dan macam-macam itu, akhirnya pasien juga depresi, ya sudah, untuk pemulihan itu ya mungkin persentasenya kecil gitu. Saya boleh katakan kecil karena melihat ya dari kemungkinan pendukung untuk kesembuhannya itu kurang. Karena biasanya orang yang stroke itu karena mulai banyak keterbatasan, jadi mudah emosi ya. Nah itu, jadi mudah emosi, depresi tadi ya, post-power syndrome dan sebagainya. Nah itu kalau ada dukungan dari keluarga untuk bisa membesarkan hatinya, menghibur, mengajak beraktivitas dan sebagainya, itu ya juga bisa membantu untuk salah satunya tadi seperti saran dokter, diajak pengajian, ketemu saudara-saudaranya, mendengarkan tausiah, mungkin sebagai siraman rohani, betul-betul siraman rohani ya. Kalau di rumah kan jenuh, kalau di pengajian kan ketemu banyak orang, jadi komunikasi. Banyak yang menyemangati. Kan nggak mungkin nanti di pengajian terus diolok-olok itu kan nggak mungkin kalau di pengajian. Banyak yang menyemangati, banyak yang mendoakan juga kesembuhannya. Nah, makanya dari situ itu peran dari istilahnya caregiver atau keluarga yang ada di sekitarnya itu memberikan suatu dukungan yang ya maksimal gitu. Baik, luar biasa, ada banyak yang bisa kita serap kesempatan siang hari ini. Dr. Iwan, mungkin di penghujung ada yang ingin ditegaskan, digarisbawahi, silakan. Jadi yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah jika kita berhadapan atau menghadapi pada seseorang yang sudah terkena stroke dan kita mengkhawatirkan adanya suatu komplikasi yang terjadi
pada pasien stroke. Jika pasien stroke tidak mendapatkan suatu penanganan yang baik, tidak mendapatkan dukungan moral yang baik, nanti bisa timbul komplikasi-komplikasi yang tadi saya sebutkan. Bisa itu entah berupa jadi depresi, stres, atau mungkin jadi kecacatan yang lebih berat, atau mungkin kena penyakit-penyakit yang lain, itu karena penanganannya yang tidak bisa maksimal. Walaupun mungkin pasien stroke itu memang kalau di Indonesia dikatakan penyakit yang mempunyai angka kecacatan yang cukup tinggi ya, karena dengan berbagai macam tadi yang terganggu sarafnya, itu menyebabkan kecacatan jadi lebih tinggi. Jadi perlu adanya suatu pemahaman dari kita bahwa kalau udah kena stroke ini kemungkinan bisa terjadi komplikasi ini dan sebagainya, sehingga harus kita coba untuk meminimalisir. Syukur bisa mengatasi. Kalau misalnya kekakuan, nanti bisa dilakukan fisioterapi dan sebagainya, latihan jalan, bersosialisasi, komunikasi yang baik dan sebagainya, dihibur dan sebagainya, diajak ke pengajian, diajak ngaji, itu akan lebih mendukung untuk proses kesembuhan. Walaupun akhirnya nanti ya kita semua pasrah pada Allah bahwa kesembuhan itu dan datangnya dari Allah, tapi kita ada suatu upaya istilahnya ikhtiar insani kita di dalam proses untuk membuat pasien stroke itu jadi lebih baik daripada yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Baik, terima kasih dokter. Insya Allah ada banyak yang bisa kita dapatkan dari klinik kita siang hari. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang lain dokternya. Ya, insya Allah. Pemirsa, sampai di sini klinik kita menemani Anda semuanya. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.